Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Kali ini kita akan membahas tentang bab yang keempat, yaitu iman kepada qada dan qadar. Kita lihat terlebih dahulu KD 3.7, yaitu memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Kita lihat IPK-nya 10.3.1, pengertian qada dan qadar. 10.3.2 membedakan pengertian takdir mu'allaq dan mubram. 10.3.3 hikmah qada dan qadar. 10.3.4 menyebutkan contoh-contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran yaitu memahami makna qada dan qadar. Peserta didik mampu menunjukkan sikap yang baik. Mari kita menuju kepada peta konsep. Peta konsep iman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar. Kemudian ada dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Kemudian pembagian takdir. Kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan yang terakhir yaitu perilaku-perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Kita pertama yaitu kepada pengertian. Iman itu apa, qada itu apa, qadar itu apa. Yang pertama, iman adalah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikitpun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu itu ada atau sesuatu itu terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih kepada dalil. Ya, dalil ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 8, kemudian di surat Al-Furqan ayat 2, di surat Yasin ayat 38 dan sampai 39. Yang pertama yaitu dalil yang terdapat pada surah Ar-Ra'd ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu ada ukurannya di sisinya. Kemudian juga membahas di surat Al-Furqan ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla syai'in qad faqaddarnahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu di surat Yasin ayat 38 sampai 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan, sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Kemudian kita akan membahas macam-macam takdir. Macam-macam takdir ini terbagi menjadi dua.
Yang pertama yaitu takdir mubram. Apa takdir mubram itu? Takdir mubram adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya lahir dan matinya seseorang. Dan kemudian yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah melalui usaha, melalui doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seseorang bisa merubah menjadi pintar bila mau belajar sungguh-sungguh. Apa hikmah kita beriman kepada qada dan qadar? Ada 4 hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar, berusaha terus. Yang ketiga, mendidik manusia agar senantiasa sabar dan tawakal. Dan yang terakhir, yaitu mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong. Nah, itu adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kemudian apa perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar? Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar ini ada 6 hal. Yang pertama, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Yang ketiga, senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dan berdoa kepadanya. Yang keempat, senantiasa mengisi kehidupan dunia dengan hal-hal positif agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Yang kelima, senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Nah, itulah semua tentang qada dan qadar, apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita sudah bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.